Pagi hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan tentang hal dalam berdoa. Ya, minggu lalu kita menerima kebenaran firman Tuhan tentang berdoa dan pendeta Ayub Falo menyampaikan tentang berdoa, ya. Dan kita komsel juga kita membahas tentang kebenaran firman Tuhan tentang berdoa. Dan juga kemarin ketika kita doa terobosan, ya, Ria juga membawakan firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu tentang berdoa. Ya, mari kita sama-sama baca firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat yang 15 sampai dengan yang ke-19. Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata, "Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita orang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya." Amin. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini. Ya, ada banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Ya, orang percaya juga menghadapi kesulitan. Ya atau ya? Ya, tetap kita akan menghadapi namanya pergumulan. Tetapi ya, karena itu kita butuh iman yang kuat di dalam Tuhan. Kita butuh iman yang kuat di dalam Tuhan. Pagi ini saya akan berbicara tentang hal tentang berdoa. Ya, mungkin sebagian dari kita merasa bahwa Kopil ini kita sudah ikut Tuhan berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun, masih mau bahas tentang berdoa. Dari lahir saya tahu sudah berdoa, nah. Terus kenapa bahas lagi tentang berdoa? Ya. Tetapi pagi ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan tentang hal berdoa. Apa itu doa? Apa itu bentuk doa? Bagaimana kita berdoa? Ya, mengapa kita perlu berdoa? Itu menjadi penting bagi hidup kita. Karena sekali lagi, sekarang masa-masa ini masa-masa yang sukar, ya, ada pergumulan. Kalau kita lihat semua harga lagi naik-naiknya. Betul kan? Kalau kita lihat bensin naik, bahan baku naik, gas naik, semua naik. Tetapi kita mau gaji naik pesawat. Yang ada malah kemarin berita yang terakhir, ya, Menteri Keuangan lagi rapat untuk mau pangkas gaji ke-13 buat PNS. Wah, ya, kehidupan kita semakin sulit, dunia membuat kita semakin sulit, ada masalah, ada pergumulan. Tetapi ketika kita berdoa di dalam Tuhan, maka iman kita akan semakin kuat. Keadaan boleh tambah sulit, keadaan boleh membuat kita semakin jatuh, keadaan boleh membuat kita semakin rendah. Tetapi ketika iman kita kuat di dalam Tuhan, maka kita bukan menjadi lemah, kita semakin kuat menghadapi segala masalah, segala pergumulan. Amin. Karena itu ada banyak orang yang tidak kuat dalam iman, sehingga ketika menghadapi kesulitan akhirnya gampang putus asa, gampang kecewa. Ya, kita perlu iman yang kuat untuk tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong setiap orang yang mengasihinya. Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang menjaga kita, Tuhan yang menuntun kita. Ya, karena itu iman kita harus semakin kuat di dalam Tuhan. Ya. Lalu kita akan membahas apa itu sebenarnya doa. Ya. Kita harus mengerti apa itu sebenarnya doa. Doa itu bukan ritual kepada Tuhan, bukan hanya sebatas ritual, tetapi doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Jadi doa bukan cuma sekedar ritual,
bangun pagi harus doa, oh mau makan harus doa, oh mau pergi harus doa. Jadi hanya sebatas ritual biasa. Tetapi lebih dari itu, doa adalah komunikasi kita kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan, ketika kita berdoa secara pribadi kita dengan Tuhan, kita sedang menghubungkan, mengkonekkan hati kita, hidup kita dengan Tuhan. Ya, membuat hidup kita terhubung dengan Tuhan. Ada koneksi dengan Tuhan. Bukan cuma sekedar doa ritual, tetapi ada hubungan, ada koneksi kita dengan Tuhan. Ya. Kita harus mulai mengajarkan dari kecil anak-anak kita untuk berdoa. Jangan sampai anak-anak kita lebih tahu lagu Veronica de Kongstrom daripada berdoa. Untuk menyebut nama Tuhan Yesus aja dia bingung. Untuk berdoa makan aja dia bingung. Tetapi kalau nyanyi lagu Veronica dari awal sampai akhir, intonasi, lafal, kata, semuanya tidak ada yang miss. Itu kalau ada juri Indonesian Idol atau juri musik, bilang, ini anak kecil nyanyi hebat. Kita pernah lihat ada satu video anak kecil nyanyi. Ada 2 anak kecil, satu mungkin udah SD, satu lebih kecil yang PAUD. Yang PAUD itu nadanya lebih masuk, lebih sesuai. Kita bilang, wah, jangan sampai kita anak-anak juga begitu. Ya, kita harus ajarkan dari kecil tentang bagaimana berdoa kepada anak-anak kita. Kalau kita orang tua sudah terbiasa doa, kita bawa kebiasaan itu, kita bawa gaya hidup itu, lifestyle itu kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ya, karena doa itu penting supaya kita terkonek, terhubung dengan Tuhan. Ya, saya pernah katakan ketika waktu kecil saya berdoa ingin sekali sepeda. Ya, namun saya bilang berdoa. Pada suatu hari pas ulang tahun itu sepeda ada di depan rumah. Beta bilang terima kasih Tuhan udah jawab doa. Padahal Mama Lucy dan Bapak Dedi susian untuk kado ulang tahun. Tapi poinnya adalah saya waktu kecil mengerti bahwa ketika saya ada permohonan, ketika saya ada pergumulan, yang saya cari adalah Tuhan. Ya. Dari kecil kita ajarkan tentang berdoa, itu adalah komunikasi kita. Jadi kita terhubung dengan Tuhan, kita terkonek dengan Tuhan. Ya. Mengapa kita perlu berdoa? Karena Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Ketika dia hidup, dia selalu berdoa kepada Bapa. Ya. Sebelum dia ditangkap di malam Getsemani, ya, dia berdoa. Ketika dia disalib, dia berdoa. Ketika dia naik ke surga, dia berdoa untuk mencurahkan Roh Kudus kepada kita. Ya, bahkan ketika ada di surga pun dia tetap berdoa syafaat bagi kita. Ya. Yesus mengajarkan teladan bagi kita untuk berdoa. Karena itu kita jangan tinggalkan hidup kita, doa hidup kita di dalam doa kepada Tuhan. Seringkali ya kita sebagai orang percaya pas lagi awal-awal itu doanya semangat sekali. Bukan cuma dalam pelayanan. Contoh, misalnya kita sedang bergumul untuk mencari pekerjaan. Kita berdoa sungguh-sungguh supaya kita dapat kerjaan. Kita berdoa sama Tuhan setiap hari, ya, menaikkan permohonan kita, naik ucapan syukur kita. Kita berdoa supaya kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Seringkali setelah kita mendapatkan pekerjaan, terima gaji pertama, lupa sama Tuhan. Ketika kita mulai terima gaji setiap bulan, lupa sama Tuhan. Hidup kita lebih hidup ke arah dunia. Lupa berdoa yang awalnya minta pekerjaan, lupa. Ya. Yang awalnya menangis di hadapan Tuhan, minta sesuatu berdoa, ya lupa. Ketika semuanya udah terjawab, akhirnya lupa. Tetapi saya ingin katakan kita harus belajar dari pribadi Tuhan Yesus. Ya, Yesus ketika hidup di dunia ia selalu berdoa dan ia mendapat kekuatan, mukjizat setiap apapun yang ia lakukan itu karena Yesus terhubung dengan Bapa di surga. Karena itu kalau kita mau melakukan melewati perkara-perkara yang hebat, mau melewati perkara yang besar dalam hidup kita harus terhubung dengan Bapa kita di surga. Hidup kita harus terhubung dengan Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatan kita, tapi itu semua karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Semua karena Tuhan. Ya, kita belajar dari pribadi Yesus. Ya, dalam Lukas 18 ayat yang pertama dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Artinya berdoa terus-menerus, tidak jemu-jemu.
Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lemah, jangan menjadi lengah di dalam doa kita. Kita harus terus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ya. Yesus, kita belajar dari pribadi Yesus itu sendiri. Dia selalu berdoa. Karena itu saya ingatkan kembali kepada kita. Kita harus hidup di dalam doa. Amen. Jangan pernah tinggalkan doa di dalam Tuhan. Ya. Karena kekuatan kita adanya dari Tuhan. Kekuatan kita ketika kita terhubung, terkonek dengan Tuhan. Kalau kita manusia pribadi, kita terbatas. Ya, kita lemah. Mau menghadapi sesuatu kayaknya gak bisa. Kayaknya sulit. Ini gak mungkin bisa. Ini gak mungkin bisa. Tetapi kalau bersama Tuhan, segala sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin di dalam nama Yesus. Karena itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Yesus memberikan contoh kepada kita dalam firman Tuhan juga dalam Markus 1:35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Yesus mengajarkan kita, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, dia berdoa. Karena itu bagi kita sekarang, ketika kita bangun pagi, ya, hal pertama kita harus ingat Tuhan, berdoa, cari hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Jangan kita baru bangun pagi, sekarang ini yang dicari apa? HP, handphone duluan yang dicari. Belum cari Tuhan, udah cari HP. Main HP, tiba-tiba matahari sudah turun. Ya. Tiba-tiba matahari sudah turun. Tiba-tiba kita udah harus aktivitas. Yang sekolah udah harus sekolah, yang kerja udah harus kerja. Akhirnya belum berdoa, cuma lihat HP, ya, cuma lihat media sosial, TikTok, Instagram. Ya. Tapi Tuhan mengajarkan kita bahwa pagi-pagi benar kita harus berdoa. Karena itu dalam melaksanakan hari itu, dalam melewati hari itu dari pagi sampai malam, Tuhan yang akan menyertai kita, Tuhan yang akan memelihara kita. Ya. Dan firman Tuhan katakan apapun yang kita berdoa Tuhan buat menjadi berhasil. Ya. Firman Tuhan juga katakan Yesus berdoa semalam-malaman, malam juga berdoa. Ya. Pagi berdoa, malam berdoa. Mungkin ini orang lagi ketong tua baru diingatkan lagi tentang berdoa. Tetapi lebih dari itu. Ya, berdoa bukan hanya ritual, tetapi koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Yesus adalah Tuhan aja berdoa, ya, lalu kita manusia kalau nggak berdoa mau jadi apa? Mau bagaimana? Ya, Yesus yang adalah Tuhan aja berdoa, karena itu ya kita harus meneladani dari Yesus. Ya, ketika bangun pagi kita berdoa, jangan kita kalah dengan godaan HP, jangan kita kalah dengan godaan-godaan yang ada, tetapi kita harus mulai hidup, bangkitkan kembali hidup roh kita di dalam doa. Sekali lagi, ya, mungkin kalau orang tua sekarang nggak terlalu merasakan masalah ini, tapi bagi anak-anak, generasi-generasi yang masih remaja, generasi-generasi yang masih sekolah, yang masih tumbuh remaja, tumbuh dewasa, ya, ini menjadi tantangan yang besar. Karena bangun pagi itu carinya HP duluan. Anak-anak muda sekarang kalau lepas dari HP itu rasanya sulit. Coba satu hari saya bilang dia selalu pegang HP, rasanya sulit. Tetapi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, ya, kalau pagi harus berdoa lebih dahulu. Kalau bangun harus berdoa, cari Tuhan lebih dahulu. Amen. Kalau nggak cari Tuhan, nggak boleh pegang HP. Nah, harus lebih banyak waktu cari Tuhan. Anak-anak muda sekarang lebih HP itu sekarang udah mengikat, adiktif, ya, menjadi edik. Harus ada HP. Padahal kalau kita pikir anak-anak kecil ini pegang HP ini apa yang mau buat? Paling hanya main. Kalau kita orang tua, mungkin kita masih berkabar dengan saudara, keluarga, ya, mungkin kita masih ada kerjaan-kerjaan yang bisa dilakukan. Tetapi kalau anak-anak kan betul-betul pure hanya main-main bisa. Ya, jadi selalu main HP ya main HP.
Jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita supaya dia jangan menjadi adiktif, bergantung pada HP, terikat kepada HP. Ya. Sekarang itu kita baru tahu kalau ada aplikasi yang bisa mengkonek sambungan koneksi internet dari HP orang tua misalnya ke HP anaknya. Jadi di jam berapa tuh bisa di-set kalau tiba-tiba HP-nya yang anak pegang ini dia nggak bisa berfungsi karena udah di-set dari HP orang tuanya. Ya. Jadi, nah itu bisa jadi salah satu metode untuk mengajar anak-anak kita supaya jangan terlalu adiktif kepada HP. Supaya jangan terlalu HP terus. Bangun tidur HP, pulang sekolah HP, mau tidur HP, mau makan pun cari HP dulu, HP ada di mana. Padahal ada mau makan. Ya, jadi kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita juga bahwa harus hidup berdoa di dalam Tuhan. Ya, jangan pagi langsung melihat HP, jangan pagi langsung melakukan aktivitas yang lain, jangan sampai hari pagi pun terlewat, ya, hanya karena hal-hal duniawi. Tetapi harus mulai diajarkan dari sekarang. Ya, ajarkanlah anak-anak mencontoh pribadi Yesus. Pribadi Yesus adalah pribadi yang berdoa, pribadi yang melekat kepada Tuhan, pribadi yang terhubung dengan Tuhan, pribadi yang terkonek dengan Tuhan. Allah rindu persekutuan dengan kita. Allah rindu ada komunikasi dengan kita. Saya yakin seorang orang tua di sini, bapak-bapak, ya, mama-mama, bapak pasti rindu anaknya untuk berkomunikasi dengan bapaknya. Walaupun waktu masih kecil anaknya belum bisa ngomong, cuma bapaknya iya, mamanya iya, apa, iya, ya. Walaupun pas sudah remaja dia cerita yang gak jelas, ya, dia cerita mama. Sekarang katanya ada planet baru, ada UFO, ada hidup di sana. Mungkin mama pikir, apa nih? Tapi mamanya gak cerita, oh ya, kamu tahu dari mana? Pasti tetap akan excited, semangat untuk menyambut anak-anaknya bercerita. Walaupun seringkali rasanya kayak, ini beta sih capek kerja, baru pulang, harus dengar anak cerita yang sudah tahu kemana-mana. Nah begitu saja dengan hidup kita dengan Bapa di surga. Allah rindu untuk bersekutu dengan kita. Allah rindu untuk bercerita juga dengan Tuhan. Allah rindu untuk ada komunikasi kita di dalam Tuhan. Ya, Allah rindu itu. Karena itu kita harus betul-betul hidup di dalam doa. Ya, hidup dalam doa. Ketika kita berdoa, kita percaya bahwa ada pertumbuhan rohani dalam hidup kita. Ketika kita berdoa, ada pertumbuhan iman dalam hidup kita. Ya, ketika kita bertumbuh secara rohani, ya, bahkan ada istilah bahwa doa adalah nafas rohani bagi setiap orang percaya. Kalau kita nggak doa secara rohani, berarti kita lagi nggak nafas. Kalau kita lama-lama nggak nafas, lama-lama kita mati secara rohani. Karena itu penting bagi kita untuk berdoa. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus terhubung dengan Tuhan itu sendiri. Kita harus terkonek dengan Bapa itu sendiri. Kita harus bangun hubungan doa kita, bangun hidup doa kita di dalam Tuhan. Amin. Ya. Kalau sekolah minggu aja ada pujian, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, waktu kecil kita mungkin nyanyi lagu itu tepuk tangan, kita senang lagunya. Oh ini lagu anak-anak, lagu sekolah minggu, kita senang. Tapi pas udah dewasa kita nyanyi lagu itu, kita baru, oh Tuhan, terima kasih karena Tuhan udah ingatkan kita lagi. Kalau kita mau tumbuh di dalam Tuhan, kalau iman kita mau tumbuh, kalau rohani kita mau tumbuh, kalau hidup kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, kita harus baca kitab suci dan doa setiap hari. Lagu yang sederhana, ya, tetapi menguatkan kita, mengingatkan kita kembali. Karena itu penting bagi kita untuk hidup dalam berdoa. Nah sekarang ada apa aja jenis-jenis doa? Ya, yang pertama ada doa penyembahan. Doa penyembahan itu kita
menaikkan pujian kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan Allah yang hebat, kita menunjukkan doa kepada Tuhan bahwa Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan hormat dan kemuliaan. Ya, itu adalah doa penyembahan. Lalu yang kedua ada doa ucapan syukur. Yang firman Tuhan katakan mengucap syukur dalam segala hal. Ketika kita berdoa, kita berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan baik. Ketika kita ada sampai saat ini, ketika kita ada di posisi sekarang ini, kita harus terhubung dengan Tuhan, mengucap syukur karena segala sesuatu yang ada itu semua karena Tuhan. Ya, yang ketiga doa pengakuan dosa. Ketika kita melakukan suatu hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan kita tahu itu, ya kita bertobat, berdoa sama Tuhan, kita bertobat, kita tidak mau melakukan lagi hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Lalu doa permohonan. Doa permohonan adalah doa menaikkan permohonan kita di hadapan Tuhan, pergumulan kita. Ya, dalam Matius 7 ayat 7 firman Tuhan katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ya, itu doa permohonan kepada Tuhan. Yang kelima adalah doa syafaat. Doa syafaat adalah doanya itu bukan terfokus hanya kepada kita. Ya, doa syafaat itu kita mendoakan keluarga kita, mulai dari keluarga kita, mulai dari saudara kita, yang kita mulai mendoakan gereja-gereja hamba-hamba Tuhan. Kita mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Kita mendoakan orang-orang yang lemah. Kita mendoakan kaum janda, orang fakir miskin, kita doakan. Ya, yang terakhir baru doa untuk kita sendiri, itu doa syafaat. Ya. Karena itu kalau berdoa jangan fokus hanya kita aja. Fokus hanya Tuhan, aku mau rumah yang besar, Tuhan aku mau mobil yang mewah. Ya. Nanti pas doanya nggak jauh-jauh Tuhan, akhirnya mulai marah sama Tuhan. Padahal sekali lagi saya katakan, doa itu ketika kita terhubung sama Tuhan untuk mengkonekkan hidup kita dengan Tuhan. Amin. Berkat itu adalah anugerah Tuhan. Berkat itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Ya, bukan berarti kalau kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan itu artinya Tuhan tidak mengasihi kita, enggak. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Ya, Tuhan mau lihat bagaimana kita bisa taat dan setia kepada Tuhan. Kita bertekun di dalam Tuhan, doa tidak pernah jemu-jemu. Karena itu kita harus mulai merubah mindset kita harus merubah pikir kita bahwa ketika kita berdoa kita sedang mengkonekkan diri kita sedang menghubungkan diri kita kepada Tuhan. Bukan untuk kita mencari berkat, bukan untuk kita mencari kepuasan daging, tetapi karena kerinduan hati kita, kerinduan hidup kita untuk hidup terhubung dengan Tuhan, hidup terhubung dengan Bapa yang di sorga. Amin. Ya. Karena itu ada dua hal pagi hari ini yang saya akan bawakan tentang doa. Yang pertama, doa itu adalah senjata kita. Ya. Doa itu adalah senjata kita. Dalam Efesus 6 ayat 12 sampai ke 13 firman Tuhan berkata, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ya. Jadi doa itu adalah senjata kita dalam berperang secara roh. Musuh kita adalah roh-roh jahat penguasa udara. Musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Ya. Jadi musuh kita itu bukanlah suami kita. Musuh kita itu bukanlah istri kita. Musuh kita itu bukanlah anak-anak kita. Musuh kita itu bukanlah atasan kita. Musuh kita itu bukanlah rekan kerja kita. Ya, musuh kita itu bukanlah mertua kita. Tetapi musuh kita adalah roh-roh jahat di udara yang ingin mengganggu keluarga kita. Itu yang harus kita perangkan. Ya. Jadi suami-suami, istri-istri bukan perang sama suaminya, bukan perang sama istrinya,
perang sama roh-roh yang ada yang ingin mengganggu harmonisasi keluarga, yang ingin mengganggu kasih Allah di dalam rumah itu. Ya, perangnya itu dalam doa. Bukan malah suami kita yang diperangin terus setiap hari. Bukan malah istri kita yang diperangin terus setiap hari. Rasanya kalau sedang perang seru. Pak Dokter kalau di rumah, bahaya juga. Ya. Tapi saya ingin katakan bahwa peperangan kita adalah mengalahkan roh-roh penguasa yang ada di dunia. Ya, kalau pada saat ini mungkin istrimu, suamimu marah-marah, seperti rasanya seperti kok kayak kesetanan, doain dia supaya roh-roh yang ada yang mengikat dia, yang untuk memecah belah dalam keluarga, yang memecah belah dalam pekerjaan, memecah belah dalam pelayanan, ditolak di dalam nama Yesus, dipatahkan. Ya, karena mereka tidak bisa melawan kuasa Tuhan, karena kuasa-kuasa roh-roh yang ada di dunia ini tidak bisa melawan kuasa Tuhan. Ya. Sekali lagi bukan orangnya yang kita perangi, begitu juga dalam pekerjaan kita, rekan kerja kita mungkin mau menjatuhkan kita, rekan kerja kita mungkin mau menginginkan hal yang tidak baik bagi kita. Ya, bukan orang itu yang kita perangi, tetapi kuasa roh yang mengikat dia, yang mau menghancurkan damai sejahtera kita, itulah yang harus diperangi. Dalam pelayanan kita juga seperti itu, ya, bukan orangnya yang kita perangi, tapi roh-roh penguasa yang kita perangi, ya. Iblis itu selalu ada untuk mengintai kita, ya. Walaupun kita adalah orang percaya, iblis itu selalu ada untuk mengintai kita, ya. Iblis itu selalu mengintai, keluarga kita diikuti terus. Keluarga kita diintai, pekerjaan kita diintai, pelayanan kita diintai. Dia sedang mencari celah, ya, kapan dia bisa masuk dan mengintimidasi kita. Karena itu tadi firman Tuhan katakan kita harus berdoa dan berjaga-jagalah dengan tidak jemu-jemu. Kekuatan kita ada dalam doa. Ya, doa adalah senjata utama kita. Iblis tidak suka keluarga yang harmonis. Iblis tidak suka pelayanan kita maju. Iblis tidak suka iman kita bertumbuh. Iblis tidak suka dalam pekerjaan kita baik-baik aja. Ya, karena iblis mau selalu menjatuhkan kita, ya, mematahkan iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah yang iblis kerjakan selama ada. Karena itu kita harus memperlengkapi hidup kita, ya, dengan doa, dengan hubungan kita dengan Tuhan, maka kita akan kuat. Walaupun iblis ada mengintai kita setiap saat, tetapi kita tidak menjadi lemah. Walaupun iblis mencoba menghancurkan keluarga kita, kita tidak menjadi lemah. Walaupun iblis mencoba menghancurkan pekerjaan kita, kita tidak menjadi lemah. Walaupun iblis mencoba menghancurkan pelayanan kita, kita tidak menjadi lemah. Malah kita akan terus naik bersama Tuhan, karena hidup kita terkonek sama Tuhan. Ya. Karena itu kita harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan, berdoa sungguh-sungguh. Ya, berdoa bukan hanya sebatas kata-kata yang indah, tetapi berdoa dari hati kita. Apa yang kita rasakan, apa yang sedang kita gumulkan, kita berdoa secara sungguh-sungguh dari hati kita. Ya, karena itu kita harus terus berjaga-jaga dan berdoa, karena iblis selalu ada untuk mengintai kita. Ya. Makanya ketika orang Kristen tidak berdoa, ya, kalau orang Kristen yang tidak berdoa, iblis itu leluasa untuk masuk. Ya, iblis leluasa untuk masuk dalam keluarga kita. Kalau dalam keluarga kita nggak ada mesbah doa, iblis gampang untuk masuk. Kalau dalam pekerjaan kita tidak ada mesbah doa, iblis gampang untuk masuk. Kalau dalam pelayanan kita tidak ada mesbah doa, iblis gampang untuk masuk. Ya, karena itu orang-orang Kristen, orang percaya harus bangun mesbah doa. Dalam keluarga bangun mesbah doa. Ya, kalau dalam pelayanan bangun mesbah doa. Ya, karena itu adalah senjata kita. Dan iblis tidak bisa mengalahkan doa orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, iblis tidak bisa mengalahkan. Makanya kalau iblis lihat, bisa berdoa nih, oh ini lagi lemah hari ini, lagi sontong, akhirnya kita bisa ganggu sedikit lah. Ganggu sedikit aja bisa semalam tidak bicara sampai besok pagi. Apalagi ganggu yang besar.
Ya, karena itu perlu bagi kita untuk memperlengkapi senjata rohani hidup kita dengan berdoa. Bangun mesbah doa dalam keluargamu, bangun mesbah doa dalam pekerjaanmu, bangun mesbah doa dalam pelayananmu. Yang sekolah, bangun mesbah doa dalam studimu. Ya. Bangun hubunganmu di dalam Tuhan. Karena itu adalah senjata kita. Ketika kita terhubung dengan Tuhan, maka itulah kekuatan kita. Bukan kuat kita, bukan hebat kita, tetapi Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat. Dialah yang memelihara hidup kita. Amin. Yang pertama, Tuhan, berdoa adalah senjata kita. Yang kedua, doa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya ketika kita berdoa, kita membawa hidup kita untuk bergantung dengan Tuhan. Ketika kita berdoa terhubung dengan Tuhan, ya, kita sedang membawa hati kita sedang membawa pribadi kita, ya, untuk bergantung dengan Tuhan. Karena itu kalau kita bisa ada sampai hari ini di posisi apapun kita sekarang, itu bukan karena kuat kita, hebat kita, itu karena Tuhan. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Dalam pelayanan kita bisa sampai apapun kita ada sekarang dalam pelayanan kita, pekerjaan kita, ya, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya sudah berapa kali katakan bahwa ketika saya bisa ada berdiri di atas mimbar itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dari kecil, ya, kalau anak pendeta itu biasanya minimal ya main musik lah. Itu udah 90% mengkali. Ya, anak pendeta itu biasanya minimal pelayanan main musik. Kita berdua dengan kakak, dengan Cici. Cici itu dia dari SMA itu dia udah ngajar sekolah minggu, udah pelayanan sekolah minggu, ya, singer, ya. Tapi beta nggak pernah. Anak pendeta itu dari biasanya main musik. Pernah beta main musik, bukan main musik, les drum. Keren. Kan dulu agak gengsi juga, anak pendeta semua setiap kemana pasti tanya pelayanannya apa. Nah, pasti anak pendeta pasti itu yang ditanya, bantu apa dalam pelayanan. Jadi dulu pernah Mama Lucia kira masukin ke les drum dalam betaku bayangan, dalam betaku ekspektasi les drum ini enak, main drum luar biasa, kayak keren, pokoknya gitulah. Masuk les drum di minggu pertama, masuk hari pertama, cuma disuruh pegang stick, cara pegang yang benar, 30 menit cara pegang yang benar. Masuk pertemuan kedua, pegang stick, cuma belajar ketukan. 30 menit, 1 minggu, ini ngapain? Nanti ketukar lain lagi 4/4 lah apa, beta susah ngerti. Sekarang mungkin kajian sebagai musik lebih ngerti. Pokoknya begitu terus. Bilang kapan beta bisa begini. Hanya satu begini terus. Nanti pindah ke kaki begini terus 30 menit. Akhirnya bilang sudah, beta sama les drum ya. Karena beta rasa, yang beta pikiran itu bisa main drum yang, ya pokoknya kayak pemain drum pada umumnya lah, yang udah bisa. Ternyata cuma belajar begini aja. Setiap minggu, akhirnya cuma 1 bulan beta berhenti. Ya. Sampai Bapak Dedi bilang, itu kan anak kalau nggak itu jangan dipaksakan. Jadi memang beta bilang bahkan untuk main musik makanya beta nggak bisa sampai sekarang. Pernah belajar gitar juga sama, ya. Ekspektasinya belajar gitar itu bisa melodi, bisa ini itu. Enggak, cuma belajar kerja begini terus setengah jam. Kalau nggak cuma satu cereng, belajar gini aja dulu. Jadi bilang di kapan beta tahu kunci C, A, B, C nih. Bilang, bisa. Memang kalau belajar harus dari awal begitu ternyata ya Kak Jos ya. Kalau main musik memang hari gitu. Ya, kadang-kadang kita udah ekspektasi yang betul-betul tinggi, padahal prosesnya begitu. Ya, tapi ya itu dia. Maksudnya adalah dari kecil beta pelayan, akhirnya ujung-ujungnya beta hanya di multimedia. Ya, di multimedia itu pun hanya 1 kali. Ya, pernah 1 kali dulu. Ini beta sedikit kesaksian yang nakal sebenarnya. Jadi beta pernah 1 kali tugas di multimedia. Jadi pas multimedia beta ada di belakang,
pas udah firman, kalau musik kan kita harus ikuti. Pas udah firman, beta agak santai. Bukalah game soliter. Tahu soliter yang ada di komputer? Klik begini, bunyi suara ke speaker. Bagi kartu, beta langsung begini. Wih, terlalu kacau. Ya, beta bilang, wah, beta sangka kalau bunyinya keluar di speaker. Jadi maksudnya adalah kalau beta bisa ada sampai hari ini memberitakan firman itu semua karena Tuhan, bukan karena pintar beta, bukan karena hebat beta, ya. Tapi itu semua karena Tuhan. Karena dari kecil, ya, beta percaya bahwa ada doa orang tua, doa papa mama yang terus mendoakan. Berkali-kali beta mungkin jauh dari Tuhan, tetapi Tuhan tarik kembali. Berkali-kali beta jauh dari Tuhan, Tuhan bawa kembali. Ya, kalau beta hidup di Jakarta mungkin beta akan jauh terus. Mungkin itu juga maksudnya beta dibawa ke Kupang. Karena di Kupang inilah beta bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Jadi saya katakan bahwa kalau kita ada sampai itu semua karena kasih Tuhan. Jangan hilangkan hubungan kita dengan Tuhan. Jangan putuskan hubungan koneksi kita sama Tuhan. Ya, kita harus terus terhubung sama Tuhan. Tiap hari kita harus bangun komunikasi dengan Tuhan, bangun doa kita di dalam Tuhan. Karena doa itulah yang membuat hidup kita bergantung bersama Tuhan. Bukan kita akhirnya dengan kekuatan sendiri kita mau melayani di depan, bukan karena kuat kita, bukan karena beta suara bagus, bukan karena beta skill main musik bagus. Tetapi itu semua karena anugerah Tuhan yang memberikan talenta itu bagi kita. Karena itu kita mau kembalikan kepada Tuhan untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Jangan pernah tinggalkan hubungan pribadi hidup kita dengan Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Ya, ketika kita berdoa secara tak jemu-jemu, ketika kita berdoa setiap hari, kita sedang mendeklarasikan bahwa hidup kita butuh Tuhan. Bahwa dalam semua aspek hidup kita butuh Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes, ya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar, tanpa Tuhan keluarga kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan pekerjaan kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan bahkan pelayanan kita bukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Karena itu kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Bangun koneksi hidup kita di dalam Tuhan. Ya, ada seorang filosof bernama Charles yang berkata, orang yang berdoa adalah orang yang paling kuat di dunia karena hidupnya bersandar kepada yang Maha Kuasa. Ya, kekuatan kita ada di dalam doa. Mama Lucy setiap khotbah selalu bilang kekuatan yang ada di lutut. Ya, Mama Lucy pernah bersaksi ketika beta mau masuk kuliah kedokteran, itu bukan satu hal yang mudah, membutuhkan biaya yang sangat besar. Tapi dia pernah katakan, dia pernah bersaksi di tempat ini juga bahwa kekuatan dia doa sama Tuhan. Tuhan, tolong. Ya, hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kita tahu kekuatan kita ada pada Tuhan. Hidup kita kekuatan kita ketika hidup kita terkonek dengan Tuhan. Karena itu, ya, kita harus bangkitkan kembali hidup kita di dalam doa, dalam Tuhan. Dalam pelayanan kita, bangkitkan kembali roh kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam keluarga kita, bangkitkan kembali roh hidup kita berdoa bersama keluarga kita. Dalam pekerjaan kita, bangkitkan kembali roh kita untuk berdoa dalam pekerjaan kita. Dalam pelayanan kita, bangkitkan kembali roh kita, ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Kita percaya perkara yang besar, mukjizat yang besar, ya, keajaiban yang besar Tuhan telah siapkan. Yang penting kita harus hidup mengandalkan Tuhan. Hidup kita terhubung dengan Tuhan. Ya, jadi kalau kita sampai hari ini kita bisa ada, sampai hari ini kita bisa kuat, keluarga kita bisa ada, kita sehat, kita kuat, ya, itu bukan karena kuat kita, bukan karena hebat kita, tetapi karena hidup kita yang selalu terhubung dengan Tuhan. Jangan biarkan celah sedikit pun mengambil
hidup kita, iblis mengambil hidup kita, ya, cuma karena kita nggak berdoa, cuma karena kita nggak terhubung dengan Tuhan. Mari bangkitkan kembali hidup dalam doa sama Tuhan, ya, bukan sebagai ritual, bukan hanya sebagai rutinitas, tetapi bagaimana kita terhubung sama Tuhan, bagaimana kita bisa terkonek sama Tuhan, dan kita percaya ketika kita terhubung sama Tuhan, komunikasi itu bukan cuma satu arah, tapi komunikasi itu dua arah. Kita juga dapat mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita, Roh Kudus yang berbicara menuntun hidup kita. Kita harus bangkitkan hidup kita di dalam doa, dalam Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan pagi hari ini, ya, mengingat kembali kita tentang berdoa. Ya, kalau pikir tadi kita katakan kita 11 puluhan tahun jadi orang Kristen, baru mau ngomong tentang doa. Tetapi saya berdoa pagi hari ini kita mendapatkan sesuatu yang baru. Bagaimana hidup kita dirubahkan, bagaimana hidup kita dipelihara Tuhan, bagaimana hidup kita ditolong Tuhan. Itu semua karena koneksi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena itu bangkitkan kembali doa kita, ya, di dalam keluarga, secara pribadi, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam studi sekolah, dalam usaha, di dalam pemerintahan, di dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus terkonek dengan Tuhan melalui doa kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kiranya